dari Gemim Sion Winangun, kami akan membawakan MTPJ sepanjang minggu yang berjalan ini, 16 sampai dengan 12 Februari tahun 2025. Namun sebelumnya, mari berdoa. Dimuliakanlah namamu ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang berkenan untuk kami boleh ada di dalam kami akan menyampaikan MTPJ sepanjang minggu ini. Kami bermohon Tuhan, beri hikmat kemampuan bagi kami, supaya kami boleh menyampaikan itu sesuai dengan apa kata firman-Mu untuk kami sampaikan. Berfirman bagi kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Saudara-saudara, pembacaan sepanjang minggu ini diambil dari kitab Amsal 9 ayat 1 sampai dengan 18. Dengan perikop undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari, dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mencekam orang fasik, mendapat celah. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman ia, dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lesat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikian 18 ayat Amsal 9 kita sudah membacakannya. Saudaraku, tema kita sepanjang minggu ini
ialah buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutlah jalan pengertian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para ahli Perjanjian Lama sepakat bahwa kitab Amsal merupakan bagian dari kitab kebijaksanaan. Isi kitab Amsal ini merenungkan makna hidup yang sejati dan bagaimana menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kitab ini menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan antar sesama, etika dalam bekerja, sehingga pengelolaan keuangan. Selain itu, kitab Amsal juga mengandung nilai-nilai teologis yang mendalam, seperti pentingnya takut akan Tuhan sebagai dasar dari segala hikmat dan pengetahuan, serta bagaimana seharusnya hubungan manusia dengan Sang Pencipta, sesama, dan alam semesta. Amsal pasal 9 menggunakan bahasa kiasan yang kaya untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Ada beberapa pokok pikiran dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pilihan antara hikmat dan kebodohan. Itu dalam ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai dengan 18. Amsal pasal 9 memberikan kontras antara hikmat dan kebodohan. Masing-masing dipersonifikasikan sebagai perempuan yang mengundang orang-orang ke perjamuan. Hikmat mencakup pengetahuan intelektual, pengertian, akan keterampilan dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan yang benar. Hikmat digambarkan telah rumahnya yang kokoh dengan 7 tiang, melambangkan kestabilan dan kesiapannya menyambut mereka yang mencari kebenaran. Sebaliknya, ayat 13 menggambarkan kebodohan sebagai perempuan cerewet dan tidak berpengalaman. Dalam bahasa Ibrani, petih, bahkan tidak tahu malu. Kata-kata ini tidak hanya menunjukkan kurangnya pengetahuan, tetapi juga kebodohan moral dan spiritual yang mendalam. Ketidakmampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Keengganan belajar dan kemalasan. Yang kedua, kontras antara kebenaran dan kepalsuan. Itu kita bisa baca dalam ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima. Tetapi juga ada ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudara, Amsal 9 ayat 2 sampai dengan 5 menggambarkan bahwa hikmat telah memotong ternak sembelihan dan mencampur anggurnya, menyeratkan persiapan yang matang dan teliti. Kebenaran yang ditawarkan hikmat adalah sesuatu yang berharga
dan melambangkan berkat-berkat yang melimpah. Hikmat juga mengutus pelayan-pelayan untuk mengundang orang-orang. Artinya, kebenaran harus dibagikan secara aktif. Sebaliknya, kebodohan hanya menawarkan makanan tanpa detail lebih lanjut. Itu menunjukkan bahwa apa yang ditawarkan adalah sesuatu yang dangkal dan tidak membawa kesejahteraan. Hanya kata-kata yang manis yang menjanjikan kenikmatan dan kepuasan semu. Yang ketiga, bijak memilih hikmat atau kebodohan. Kata memanggil atau berseru digunakan sebagai ajakan hikmat. Itu dalam ayat yang ketiga. Maupun kebodohan dalam ayat yang ke-15. Namun ada perbedaan mencolok dalam substansi panggilan mereka. Hikmat dan kebodohan memanggil orang yang tak berpengalaman dan orang yang tak berakal budi. Kata petik dan kasar menggambarkan sasaran utama dari panggilan hikmat dan kebodohan. Mereka adalah orang-orang yang naif, artinya lugu, kurang berpengalaman, tetapi juga rentan terhadap pengaruh buruk. Hikmat memanggil dengan tujuan untuk mengajar, membimbing, dan memberikan kehidupan sejati kepada mereka. Kebodohan menawarkan kesenangan semu dan kepuasan sesaat. Itu dalam ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara. Tetapi jalannya mengarah pada kematian. Itu kita bisa lihat dalam ayat 18. Undangan ini mencerminkan godaan yang menipu dan menyesatkan. Karena itu penting untuk bijaksana dalam memilih suara mana yang akan didengarkan dan peka mengenali taktik-taktik manipulatif yang digunakan oleh kebodohan dan memilih untuk mengikuti hikmat Tuhan. Yang keempat, hikmat membawa berkat dan umur panjang. Itu kita bisa lihat di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 12. Saudara-saudara, ayat 10 menegaskan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian, menunjukkan bahwa pengetahuan sejati dimulai dengan pengakuan akan Allah dan ketaatan pada perintahnya. Saudara-saudara, kata takut bermakna menuruti, bersikap tunduk, atau patuh. Ini adalah fondasi penting untuk membangun kehidupan bijaksana dan bermakna. Dalam ayat yang ke-11 menyatakan bahwa karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Ini menekankan bahwa hikmat tidak hanya membawa manfaat rohani, tetapi juga umur panjang dan kualitas hidup yang lebih baik.
Selanjutnya saudara-saudara, ayat 12 menegaskan bahwa hikmat ada investasi berharga bagi diri sendiri, sedangkan pencemooh hanya akan membawa kerugian. Yang kelima, setiap keputusan memiliki konsekuensi. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-18. Saudara-saudara, Amsal 9 menggambarkan konsekuensi dari pilihan antara hikmat dan kebodohan. Ayat 12, jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Tetapi jika engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Menunjukkan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki konsekuensinya. Ayat 18 memperingatkan, tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tergoda oleh kebodohan seringkali tidak menyadari konsekuensi mengerikan dari pilihannya. Mereka dibutakan oleh kenikmatan sesaat dan tidak melihat bahwa jalan mereka mengarah pada kehancuran. Saudara-saudara, secara keseluruhan Amsal 9 ini relevan bagi kita. Ketika kita menghadapi banjir informasi, kita harus memilih untuk hidup menurut hikmat yang berlandaskan pada takut akan Tuhan dan kebenarannya. Kita perlu mengembangkan kemampuan untuk membedakan antara informasi yang benar dan informasi yang salah, serta menolak godaan-godaan yang dapat menjerumuskan ke dalam kebinasaan maut. Mari berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, ketika ada sapaan firman-Mu yang akan menjadi pegangan kehidupan kami sepanjang minggu yang berjalan ini, untuk bisa kami pakai dalam tugas kerja pelayanan kami. Karena itu Tuhan beri hikmat bagi kami, supaya kami mampu melakukan dan melaksanakan firman itu dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah perenungan MTPJ sepanjang minggu yang berjalan ini dari Puncak Gemim Sion Winangun. Tuhan memberkati kita. Amin.